Alhamdulillah ya. eh, di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang WhatsApp marketing. Ya sebenarnya ini akan sangat dipengaruhi terhadap perform kita yang ada di Facebook. Kalau Facebook kita maksimal, insya Allah WhatsApp kita juga maksimal dan sumber traffic Facebook bisa kita tarik ke WhatsApp. Jadi ini saling mempengaruhi. Nah, untuk kali ini pembahasan kita sedikit spesial karena ini adalah metode baru ya yang belum lama saya riset, karena kemarin saya rasa di pembahasan WhatsApp itu sudah saya sampaikan semua dari attract, engage, dan delete. Jadi saya berpikir apa lagi nih yang bisa saya sharing, tapi insight-nya yang tidak sederhana gitu loh. Tapi insight-nya ini kalau bisa yang sangat berharga. Kemudian belum lama ini saya meriset cara baru, dan ini dari saya ketemu dengan beberapa orang dengan pemasaran yang berbeda ya. Saya ketemu dengan orang MLM, saya ketemu dengan banyak sistem reseller, hingga saya mencoba mencari sebuah metode dan alhamdulillah ini efektif gitu. Meskipun ini belum terlalu kita sempurnakan ya kan, seharusnya trial error dulu mungkin 7 kali baru kita sharing. Jadi di sini sistem kita ini mungkin kalau ini website mungkin ini masih banyak bugnya. Jadi di kesempatan hari ini kita diskusi saja. Nanti silahkan dikritisi sistem saya atau dikasih masukan. Kalau bagus kita coba jalankan. Tapi alhamdulillah untuk riset saya kemarin bagus ya. Saya menggunakan sistem ini luar biasa, banyak closingnya, dan insya Allah semoga ketika diterapkan di USB ini bisa maksimal begitu ya. Dan di sini nanti saya akan libatkan teman-teman sahabat reseller, Mami Welly, Kang Cecep untuk membantu berdiskusi ya. Karena ini butuh sekali support dari pusat, butuh sekali gotong royong reseller ke pusat. Jadi insya Allah kita hari ini kita sedikit spesial karena metode baru dan kita dengan menggunakan metode diskusi. Jadi bukan saya menyampaikan dulu, tapi nanti bisa saling memberikan feedback begitu, gitu ya. Kang Jacat, Mami Welly ya, dan teman-teman semoga diberikan kemudahan. Nah, jadi ini adalah step by step ya untuk mindset yang akan kita akan kita jalankan. Jadi intinya saya ingin meng-share sahabat bisa closing dalam jumlah yang besar ya, tapi tidak perlu lama membangun personal branding dan tidak perlu belajar konten banyak gitu. Jadi kita konsepnya adalah mengadakan cool-up atau Zoom meeting dengan grup cool-up. Jadi masih nyambung dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan kita tarik traffic dari Facebook masukin ke grup WhatsApp gitu. Nah sekarang orang yang sudah masuk ke grup WhatsApp itu kita edukasi dan bisa closing. Nah di sini kita membangun story teman-teman. Jadi di hari pertama itu kita coba membangun story kira-kira apa sih yang permasalahan yang diselesaikan oleh OSB. Nanti Mami Welly, Kang Caca bisa nulis kira-kira permasalahannya apa yang diselesaikan oleh OSB. Itu kita jadikan artikel gitu ya. Jadi kita teman-teman reseller akan disupport penuh sama pusat itu berupa artikel dan video ya. Artikel dan video itu bisa nanti disupport penuh, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga yang jago nulis bisa membantu membuat artikel. Nah intinya artikel itu akan kita share di grup, kemudian di grup katakanlah kita punya grup kajian, kita punya grup sekolah, kita punya grup komunitas. Jadi artikel itu bentuknya adalah edukasi dan value yang akan kita share kemana-mana. Intinya kita mengedukasi. Dan itu edukasinya tidak boleh jauh dari masalah yang diselesaikan oleh OSB. Gitu, misal tentang kesehatan. Jadi artikel itu kita edukasi, ada reseller, mereka membroadcast kemana-mana. Gitu. Ya, jadi artikel akan di-broadcast ke grup-grup reseller, kemudian dijapri ke teman-teman reseller. Gitu. Jadi di hari H-3, kemudian H-2 dan H-1
ya. Kita dalam launch strategi ini, perpaduan juga launch strategi, itu kita membroadcast artikel kita. Intinya kita nggak jualan dulu di situ. Intinya kita menyadarkan orang itu bahwa dia tuh punya masalah. Ya, misal jadi menyadarkan orang punya masalah dan bisa membuat orang yang produk kita itu menyelesaikan masalah, padahal sebelumnya ya nggak makan produk kita nggak apa-apa. Jadi kita menciptakan masalah gitu. Jadi artikel itu nanti yang butuh kita buat bersama-sama gitu. Jadi kita punya artikel dikasih ke reseller, reseller akan membroadcast di grup-grupnya dan akan menjabri ke keluarga-keluarga terdekat. H-3, H-2, dan H-1 gitu. Nah, kemudian di hari H, nanti kita berikan solusi. Dari semua permasalahan H-3, H-2, H-1, kita kasih solusi. Gitu. Misalkan study case yang saya ambil kemarin adalah produk e-course parenting gitu. Nah, masalahnya apa untuk parenting sekarang? Banyak orang tua itu yang berbisnis sampai lupa keluarganya. Anaknya jarang ada waktu, sehingga seringkali anak tuh tantrum. Gitu, tantrum, nangis tanpa sebab, kemudian dalam durasi yang cukup panjang, sang orang tua pun bingung mau diemin anaknya gimana. Nah, jadi saya mengangkat satu live Zoom meeting itu bagaimana cara mendekatkan emosi orang tua dan anak. Gitu. Jadi saya memberikan solusi di Zoom meeting, dan Zoom meeting itu nanti dikasih oleh pusat, kemudian disebarkan sama reseller ke grup-grup reseller. Jadi ke grup reseller, ke grup reseller, ke grup reseller, sama dijapri ke teman-teman terdekat. Nah, kemudian nanti dikasih link. Nah, itu linknya adalah link grup reseller masing-masing. Jadi misal Kang Cecep nih salah satu resellernya, nanti linknya dikasih grupnya Kang Cecep. Misal ada nama Mbak Anissa. Mbak Anissa ini nyebarin materi yang kita buat, nanti dikasih nama grupnya Mbak Anissa. Gitu. Jadi nanti kita punya poster, itu Zoom meeting, kemudian itu yang menyelesaikan masalah-masalah yang kita share tadi, kemudian dimasukkan ke grup masing-masing reseller. Jadi seperti itu. Jadi nanti akhirnya per reseller punya grup gitu yang kita bantu kontennya. Gitu. Jadi semua reseller punya grup. Kemudian pas hari H ada seorang tokoh, seorang praktisi, atau seorang influencer yang ahli dalam bidang tersebut nanti mengisi. Dia live Zoom di situ, kemudian di akhir sesi dia akan closing produk OSB gitu. Jadi kalau produk yang kita OSB yang jual kan bisa dua ya closingnya ya, bisa closing reseller atau bisa closing end user. Nanti bisa ditentukan. Jadi di hari H kan mereka sudah dikasih link Zoom-nya nih di grup nih. Di grup dikasih link Zoom. Kemudian nanti di hari H kan kita tinggal tingkatkan aja kapasitas Zoom misal 500 orang. Jadi semua member yang ada di grup yang dimiliki oleh reseller itu nanti akan ketemu di Zoom yang diisi oleh seorang praktisi. Gitu. Kalau saya praktisi parenting, kalau OSB mungkin praktisi kesehatan, misal seperti itu. Nah, itu jadi diisi seorang praktisi, kemudian nanti dia bercerita, kemudian di closing di situ. Jadi idenya seperti itu, ya. Jadi idenya kita menyiapkan konten untuk di-broadcast ke semua grup, kemudian dijapri untuk ke semua reseller, kemudian nanti pas hari H, ya, pas sebelum kita Zoom meeting, kita nyebar poster untuk kita sebarkan untuk masuk ke grup reseller, dan nanti akhirnya pas hari H kita ada presentasi, kemudian di situ kita bisa closing. Nah, di closing oleh si pembicara, nah nanti tugasnya reseller untuk memfollow up, ya, memfollow up siapa yuk yang mau beli produk OSB, silahkan list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan yang list sedikit, nah tugasnya memfollow up via Japri. Jadi nanti kalau follow up-nya di grup tidak maksimal, maka follow up via Japri, gitu. Ya, ini strategi yang saya gunakan kemarin bisa launching 700 pitches buku itu dengan traffic organik gitu. Itu benar-benar terjadi. Jadi ini strategi sudah kita uji coba 2 kali sebenarnya di buku dan di parenting ini. Kemudian setelah itu tugas kita adalah memaintain. Nah, memaintain nanti akan saya bahas lebih lanjut di
pembahasan nanti. Jadi kita langsung praktek, kemudian habis itu bagaimana kita menjalankan closing harian. Jadi idenya semacam itu ya. Nah, semoga ditangkap ya. Ya seharusnya slide-nya lebih banyak ini. Gitu. Cuman saya jelasin dalam satu slide, semoga masih bisa ditangkap. Nah, biar gampang, saya kasih simulasi. Jadi misal, nah ini study case ya, ini yang mau kita launching sebenarnya, yang kita mau konsep reseller. Kita punya produk itu e-course parenting. Jadi diisi oleh banyak pembicara, mungkin Mami Beli juga tahu, Jana Family Camp, pernah ikut? Ya, ikut saya. Nah, itu kan pernah tahu, dan kita insya Allah akan mengelola dari segi online-nya. Jadi kita bekerja sama dengan Jana Family Camp, dan insya Allah untuk online marketingnya kita yang handle, begitu. Mulai di tahun ini dan tahun depan. Nah, kita pengen launching e-course Jana Family Camp, itu yang menyelesaikan 3 permasalahan yang yang secara garis besar. Yang pertama adalah ayah dan bunda, yang kedua anak, kemudian yang ketiga saya lupa. Jadi ada 3 permasalahan. Nah, kita pengen launching ini nih, di mana ini dengan konsep reseller ini bisa boom di pasaran gitu. Nah, maka kemarin saya share ini ya, Mami Bali ya, di Facebook saya ya. Jadi permasalahan orang itu soal parenting itu, banyak orang tua itu yang punya harta, bukan punya harta ya. Intinya dia berkecukupan gitulah. Dia seorang pebisnis yang sukses, tapi kadangkala banyak waktu yang digunakan itu untuk pekerjaan, sehingga lupa untuk memberikan waktu ke anak gitu ya. Jadi lupa sehingga anaknya jarang diperhatikan gitu ya. Nah, jadi di situ saya mengalami sendiri ketika saya tidak mempunyai cukup waktu untuk memperhatikan anak saya sering tantrum gitu, dan sampai 3 bulan. Saya pernah cerita di grup di Facebook, itu selama 3 bulan menangis tanpa sebab dan tanpa henti. Dan kita sebagai orang tua juga bingung, sebenarnya bukan maksud saya untuk tidak punya waktu untuk anak, tapi memang tidak ada pilihan lain gitu. Sehingga saya membuat video ini. Nah, silakan nanti sahabat bisa menontonnya. Nah, jadi ini simulasi artikel yang akan kita mainkan gitu, yang akan kita broadcast. Nanti semoga ini bisa bisa ditarik benang merahnya sehingga nanti bisa diimplementasikan ke USB begitu. Ayah, bunda, inginku hanya sederhana, diperhatikan, dikasihi, disayangi, dicintai, layaknya anak manusia lainnya. Aku tahu ayah dan bunda sibuk untuk memperjuangkan masa depan. Aku mengerti waktu yang ayah dan bunda habiskan di depan gadget masing-masing adalah usaha untuk menjamin cerahan masa depan. Tapi aku butuh ayah dan bunda di sisiku. Aku ingin hidup seperti anak lainnya, didampingi, diapresiasi. Ayah, aku rela bukan untuk mengganggumu. Aku hanya ingin ayah ada di sampingku, memperhatikanku seperti anak-anak lainnya yang diperhatikan oleh ayahnya. Bunda, bukannya aku bermaksud untuk memisahkanmu. Aku hanya bersemangat mengatasinya. Jika Bunda ada di sampingku, mengopi dan mengelus kepalaku di saat aku menghabiskan masakan Bunda yang lezat itu. Ayah, Bunda, tolong jangan hanya dengarkan pesanku ini. Aku ingin ayah dan bunda mengerti akan isi hatiku ini. Nah, ini contoh video 1 yang akan kita share di H-3 untuk membangkitkan awareness. Anak kita tuh butuh perhatian gitu. Nah, nanti kita akan coba memberikan 1-2 tips, tapi memang tidak banyak ya. Itu di H-3.
Kemudian di H-2 kita akan ambil, cuman ini belum saya ACC sih videonya, tapi ini dari tim dan saya sangat mengapresiasi karena mereka bisa jalan sendiri tanpa saya. Cuman memang ide besarnya kita brainstorming bareng-bareng. Ya, aku banget sih. Kamu tuh nggak bilang bukan aja kerjanya. Udah sakit-sakitan. Susah banget buat makan. Besok mulai cenderung lagi. Nggak pintar, nggak ada prestasinya sama sekali. Anak siapa sih kamu? Bagaimana? Berhenti menangis atau bunda? Oke. Jadi yang kedua adalah pada akhirnya orang tua juga ikut pusing gitu. Anaknya kurang perhatian, si bundanya karena tidak punya pilihan dan bingung mau ngapain, dia juga ikut pusing. Kemudian di H-1 banyak yang mereka mencari cara instan, mulai dari dikasih handphone, kemudian dititipin anaknya. Nah, jadi kita akan mengelis kira-kira bahayanya apa sih kalau dikasih handphone, kemudian anaknya dititipkan ke orang lain, efek sampingnya apa sih gitu. Nah, kita kasih awareness ini selama 3 hari berturut-turut kita share. Dan kita share ini value, jadi kan tidak spamming ya, ini benar-benar bermanfaat gitu. Nah, ini kita uji cobakan dulu sebelumnya ke sampel-sampel kecil, jadi jangan sampai nanti kita sudah share, tapi responnya kurang maksimal. Makanya kemarin saya menulis artikel di Facebook itu tujuannya untuk meriset gitu. Nah, jadi dan saya juga nge-blast di grup WhatsApp dan alhamdulillah responnya cukup bagus gitu. Apalagi kalau dipadukan dengan kisah si founder, kisah saya atau kisah dari reseller itu sendiri gitu. Nah, itu di H-3 kita brand awareness, kita ngasih edukasi terus menerus. Nah, nanti apa sih yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh OSB? Itu nanti kita akan diskusikan setelah ini. Nanti silahkan Kang Cecep, Mami Weli bisa ngelis-ngelis dulu ya, gitu. Nah, kemudian di hari H, misal kita Zoom meetingnya malam nih, ya berarti paginya kita siapkan poster. Nah, ini kita minta tolong Abah Lili ya. Abah Lili ini beliau, saya lupa ini CV beliau, tapi beliau ini sudah luar biasa menjadi ketua di beberapa yayasan yang di situ memang untuk anak-anak gitu. Dan beliau juga punya anak cukup banyak, jadi kita minta tolong Abah Lili ini untuk mengisi setiap minggu gitu. Jadi kita bisa setiap minggu tuh launching sekali gitu. Nah, judulnya kita sesuaikan manajemen emosi dalam mendidik anak. Jadi kan nyambung ya sama yang tadi ya, video tadi ya. Nah, kita bisa juga membuat Mami Weli kenalannya banyak nih. Kira-kira siapa yang suruh ngisi, minta tolong ngisi. Kemudian di Zoom meeting, nah nanti kita share ke grup-grup itu tersebut. Nah, karena mereka sudah terbangun brand awareness selama 3 hari, kemungkinan dia masuk ke grup ini gede, gitu. Nah, kemudian di-linkkan ke grup reseller. Nah, otomatis si reseller ini dia akan mempunyai grup WhatsApp yang sudah ada membernya, yang kita grab di banyak grup, dan ini tanpa spamming, gitu. Dan ini insya Allah juga orang tuh kayak ridho gitu loh, karena kita sudah mengedukasi 3 hari gitu, dan ini benar-benar bermanfaat. Nah, kemudian setelah itu setelah diisi oleh misalkan Abah Lili simulasinya misal, terus nanti kita closing bagi teman-teman yang pengen belajar tentang parenting lebih lanjut, bisa nanti belajar di Jannah Family Camp online. Nah, nanti mendapatkan video ini, dan ini oleh bunda ini, ayah ini, bunda ini, ayah ini. Nah, kemudian silahkan nanti komen di grup, ya, di grup masing-masing yang teman-teman sudah masuk di situ. Jadi nanti di list. Nah, nanti reseller kita bisa langsung dapat order di situ, Mami Weli, Mas Cecep, di list. Nah, cuman ada kalanya, ya, dari pengalaman kami, itu mereka ada yang malu-malu, tergantung nanti share-nya berkualitas atau tidak gitu. Nah, kalau malu-malu, yang kedua adalah dia harus masuk, dia harus japri satu persatu member group.
Ayah Bunda kemarin ada Zoom dari Abah Lili gitu, menyadarkan kita untuk pentingnya mendidik anak. Kita ada solusi e-course, silahkan nanti Ayah Bunda bisa mendapatkan dengan harga khusus yang ada di member grup ini. Jadi nanti yang closing reseller gitu, konsepnya seperti itu. Cukup sederhana sih, tapi ini efeknya insya Allah luar biasa. Nah, ini kita bisa adakan setiap minggu sekali gitu. Jadi serentak semuanya. Jadi kita cost-nya juga cuma sekali ya, gitu. Jadi serentak semuanya kita edukasi. Gitu ya. Nah, terus kelemahannya adalah banyak grup yang kayak gini ya, ketika masuk kemudian dijualin gitu kan. Nah, kemudian banyak orang yang merasa nggak nyaman gitu. Akhirnya mereka live gitu. Itu kelemahannya. Kita sudah identifikasi kelemahan itu, kita sebelum mereka live, kita harus japri terlebih dahulu. Intinya kita permission. Ayah Bunda, nanti insya Allah habis ada Zoom meeting sama Mbak Lili, kita ada sharing artikel harian per 2 hari sekali dan live Zoom 1 minggu sekali. Silakan kalau Ayah Bunda ini tertarik dan bisa membantu Ayah Bunda, silahkan tetap bertahan di grup. Jadi reseller kita nanti japri satu-satu. Jadi harus ada permission dari pelanggan. Kalau mereka tidak mempersilahkan, ya sudah, oh saya nggak minat Mbak, ya sudah Ayah Bunda, terima kasih, semoga sehat selalu, mendoakan keluarga dan anak-anak dalam senantiasa dalam keberkahan. Jadi kalau tidak ya nggak apa-apa mereka live, tapi kita harus konfirmasi dan permission dulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di mana jarang grup yang sudah dibuat itu di-maintain. Nah, itu jarang sekali di-maintain. Nah, kita bisa memaintain ya dengan sharing artikel per 2 hari sekali atau live Zoom 1 minggu sekali. Itu bisa kita maintain. Nah, itu maintenance-nya dari mana? Maintenance-nya bisa dari pusat langsung, dari USB langsung, atau reseller sendiri yang mengisi. Nah, ini nanti tergantung strateginya mau gimana gitu. Jadi orang yang sudah terkumpul di grup itu akan tetap dipertahankan, plus kita bisa mencari member setiap saat, member-member yang baru gitu. Nah, kalau pengen naik gimana ya, reseller cari reseller lagi sehingga nanti dapat fresh database lagi. Nah, nanti resellernya cari reseller lagi, dapat fresh database lagi. Jadi nanti insya Allah selalu mendapat fresh database gitu ya. Kemudian setelah itu kita ininya dari mana jualannya? Ya kayak kemarin kan, untuk closing kita bisa sharing dan jualan. Misalnya di sini kita jualan produk USB yang tipe A misalkan, maka kita juga bisa jualan untuk upselling yang produk yang lain gitu. Kita brand awareness-nya kita edukasi lagi, kemudian kita closing lagi, kemudian produk C kita edukasi lagi, kita closing lagi, kan produknya banyak. Nah, kalau Jana Family Camp ini kan produknya nggak banyak kan, cuman ada 3 aja gitu. Nah, kalau banyak lebih enak lagi gitu. Nah, itu terus bisa juga lewat stories WhatsApp. Jadi kita nanti bisa meminta tolong mereka untuk save nomor WhatsApp kita. Jadi kita ngasih giveaway, misalkan giveaway dapatkan USB gratis, misalkan syarat save nomor saya dengan nama ini kemudian di screenshot. Jadi kita kasih giveaway untuk dia mau nge-save. Nah, ketika dia mau nge-save, maka stories kita akan kelihatan di orang tersebut. Gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi giveaway nanti kita memang random, tidak semuanya dapat, tapi random. Itu bisa. Bisa juga nanti kita japri langsung tawarkan produk USB ke member-member grup itu. Ya, kemudian kita juga bisa memberikan penawaran khusus, misalkan khusus yang ada di grup, yang ada di member, itu nanti bisa mendapatkan katakanlah bonus atau diskon ketika beli 5 gratis 1 misalkan seperti itu. Itu bisa gitu. Jadi ini tergantung strategi kita. Jadi dari grup itu bisa kita maintenance lagi dan bisa kita closing terus. Muter, apalagi kalau USB ini produknya dipakai continue. Maksudnya apa? Habis dipakai lagi, habis beli lagi, habis beli lagi. Nah, itu enak banget. Tinggal kita pikirkan maintenance-nya gitu. Nah, gitu.
Nah, itu bisa kita pikirkan. Kemudian ini hal-hal yang harus kita persiapkan. Kalau dari pusat yang dipersiapkan adalah teaser. Teaser itu caption dan video. Ya, bisa video, bisa foto, tapi kalau mau lebih kena emosinya mungkin bisa video, ya. Kemudian bisa caption poster, ya. Yang kedua adalah caption posternya, jadi kata-kata dalam posternya. Kemudian SOP closing-nya, cara follow up si resellernya gimana, nanti kalau sudah habis live webinar, live streaming nanti gimana, itu dibuat SOP-nya. Kemudian lobby pembicaranya siapa, atau Mami Welly sendiri kalau mau ngisi barangkali sudah dikenal ya di MP Muslim Planner. Nah, itu bisa nanti boleh, atau Kang Cecep nanti kalau mau ngisi barangkali sudah sangat menguasai produk knowledge-nya. Kemudian artikel per 2 hari sekali ini bisa disiapkan dari pusat, ya, atau bisa juga sebelahnya support reseller. Jadi teaser 1, 2, 3 itu bisa disiapkan oleh reseller. Nah, ini opsional. Jadi saya tidak mewajibkan harus pakai metode yang sebelah kiri, harus dari pusat. Misal reseller kemampuan nulisnya lebih jago, storytellingnya lebih oke, punya pengalaman experience yang lebih banyak. Ya boleh aja nggak pakai yang pusat, yang penting pas hari H dikasih posternya gitu. Jadi dia buat sendiri secara mandiri nggak apa-apa. Nanti pas hari H cuman kita kasih posternya. Yang penting itu untuk brand awareness-nya jalan. Kemudian artikel per 2 hari sekali. Nah, ini juga bisa nanti kolaborasi, misal kalau per 2 hari sekali kan seminggu kan 3 minimal. Berarti misal dari pusat 1, dari masing-masing reseller 2, jadi resellernya juga ikut belajar. Itu bisa nanti tinggal dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga adalah tugasnya adalah membroadcast grup WhatsApp mereka. Jadi mereka punya grup kajian, grup sekolah, komunitas, ini di-broadcast dengan edukasi dengan poster-poster itu tadi. Ya, dan juga dijapri ke teman-teman dekat. Jadi mencari orang sebanyak-banyaknya untuk ditarik ke grup gitu. Kemudian tentunya tugas reseller adalah memaintain grup begitu. Jadi ini sebenarnya hasil perenungan saya yang cukup apa ya, cukup lama. Maksudnya cukup lama itu bukan renungnya yang lama, tapi silaturahimnya lah yang lama. Jadi saya memang mencoba ketemu dengan beberapa orang dengan model pemasaran reseller gitu. Jadi saya ketemu dengan ini sehingga saya akhirnya mencari cara baru. Dan cara ini alhamdulillah adalah cara yang termasuk cepat untuk kita bisa naikin penjualan reseller. Karena kenapa? Reseller kan tinggal nge-broadcast aja. Nah, tinggal pusatnya nanti menyiapkan konten dan menyiapkan pembicara, kemudian itu bisa di-maintain. Nah, itu kurang lebih konsep besarnya seperti itu. Nah, nanti kalau ini mau jalan kan ini butuh kolaborasi antara OSD pusat dan tim reseller. Makanya hari ini kita pengen diskusi dulu aja gitu. Diskusi dulu aja nanti biar gimana nih kira-kira memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan gimana teknisnya, apa kekurangannya, kita bisa diskusi saja langsung, tidak masalah. Dan teman-teman reseller juga bisa memberikan pertanyaan, kira-kira kalau ini seperti apa, nanti biar kita bisa menampung menjadi penyempurnaan dari sistem ini, begitu. Itu dan tugas masih sama dari yang sebelumnya, ya. Jadi masuk yang pembahasan hari ini itu masih masuk di pembahasan ke-9, yaitu buat grup WhatsApp dan maintenance harian. Ya, cuman tadi adalah strategi kita per minggu untuk mendatangkan leads, begitu. Ya, jadi hari ini kita bahas WhatsApp. Mungkin besok kita sudah masuk Instagram. Cuman ini kelihatannya agak apa ya? Maksudnya agak butuh ekstra gitu loh, butuh konsen yang ekstra gitu. Jadi ayo kita selesaikan challenge lagi yang ini ya. Kita ada challenge lagi untuk closing dalam jumlah yang cukup besar ya. Habis itu kita akan beralih ke Instagram itu karena banyak yang request Instagramnya kapan gitu. Oke, Instagram habis ini dan insya Allah kita akan tetap semuanya akan kita tetap sistemasi dan semoga nanti 8 pertemuan ke depan ya kita bisa sudah running meskipun tanpa saya gitu.
Nah, kalau mau tanpa saya ya boleh gitu. Nanti tergantung nanti bagaimana strategi yang dijalankan oleh OSB gitu ya. Tapi harapan saya 8 pertemuan ini teman-teman sudah bisa running sendiri gitu. Jadi harapan sistem yang saya katakan ini tuh sudah bisa autopilot istilahnya gitu. Tapi tetap memang harus dibantu oleh leader, oleh Kang Cecep, oleh Mami Welly untuk memastikan semuanya sesuai dengan apa yang kita pelajari selama ini. Begitu kurang lebihnya teman-teman sahabat pejuang reward OSB gitu ya. Dan ini Kang Cecep, Mami Welly, begitu presentasi saya. Nanti silahkan ditanggapi di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Saya harus ini dulu. kayaknya momen di transform dari Facebook ke WA ini tuh kayaknya masih saya nggak tahu ya berapa orang di sini yang memang sudah mulai masuk di level itu. Kalau hanya sekedar, maksudnya kalau hanya sekedar update status kan sudah ya. Tapi kan yang diharapkan di sini kan bukan sekedar update status, tapi menjadikan WhatsApp sebagai kolam. Ya, agar kita bisa melakukan closing, tapi dengan menyentuh sisi HDDG, hope, dream, desire-nya ini ya, para leads kita untuk memastikan bahwa mereka akhirnya mau melakukan pembelian ataupun bergabung menjadi reseller kita. Baik. Banyak hal yang ingin tanyakan, banyak hal yang mungkin masih kebingungan gitu dengan atau mungkin saya nanggapin dulu pertanyaannya masukkan di kolom komen. Atau sebelum itu Mami Meli mau ini? Iya. Ada tambahan? Ya, menanggapi sih sebenarnya ya gitu. Menanggapi ya sebenarnya ini adalah plan awal banget ya sama Mas Latif gitu ya. Plan awal banget mengenai gimana kita engage ya gitu. Kita engage dengan gimana reseller engage dengan customer agar apa saya? Oh, jangan ngomong dulu. Jadi gimana? Nah ya makanya Mami boleh ngomong ya. Jadi bagaimana reseller itu engage dengan customer gitu. Ya bagaimana kita itu customer itu dengan kita itu bukan karena karena transaksi jual belinya, tapi karena kebutuhan mereka kepada kita gitu. Nah terkait ini saya langsung punya ide gitu ya, punya ide. Kalau kemarin saya mikirnya ya hafal cepat gitu ya untuk kalau OSB, karena OSB kan arahnya OSB itu sepaket nih gini dengan teknik hafal cepat gitu. Ya, tapi untuk sekarang saya lebih fokus ke bukan hafal cepatnya, tapi kepada kesehatannya gitu. Teman-teman yang di sini mungkin pernah ikut kelas sehatnya Ustadz Andi? Ada yang pernah ikut? Kalau pernah ikut, Kang Cecep nggak ikut ya kelas yang Ustadz Andinya? Nah, Ustadz Andi itu dia adalah praktisi herbal, yang mana dia tuh benar-benar mendalami ilmu apa ya, saya nggak paham ilmunya itu. Jadi beliau itu bisa melihat suatu penyakit itu dari mata.
Iya, pernah lihat. Ya, nah, jadi kemarin itu sempat sebenarnya sudah mempersiapkan manajemen itu sudah mempersiapkan namanya kelas sehat, ya kelas sehat, Shiva Class. Nah, ini adalah lanjutan dari itu bagaimana. Jadi orang beli produk itu bukan karena dipromosikan, tapi memang karena kebutuhan, gitu. Jadi kalau Ustadz Andi itu dia bisa, misalnya nih, kita dari mata kita itu terlihat bahwa kita itu ya saya nggak ngerti, tapi beliau itu detail banget. Misalnya, oh ini ini penyakitnya misalnya kayak Mas Latif, oh karena matanya seperti ini ada butuh mah. Nah mah ini itu bisa disembuhkan itu dengan herbal ini gitu. Nah, kemarin tuh sempat OSB itu dibawa sama beliau, tapi beliau tuh karena sekarang fokusnya jadi konsultan EOA Gold, jadi agak sibuk. Tapi insya Allah saya akan coba minta lagi beliau untuk materi lanjutannya. Karena materi lanjutan beliau itu adalah menjelaskan produk-produk yang ada di investor. Salah satunya OSB, gitu. OSB dan propolis waktu itu. Nah, saya kepikiran nih, kalau nggak salah judul waktu itu Jalan Kesembuhanku, gitu. Jalan Kesembuhanku, targetnya memang orang-orang yang tidak sehat dan keluarga yang mempunyai orang yang keluarga yang ingin bagian dari keluarganya itu sembuh, gitu. Nah, mungkin kalau gitu bisa nggak nih, Mas Latif? Bisa banget. Ya, targetnya ini adalah customer langsung nih, gitu. Customer yang pakai. Gitu. Jadi Ustadz Andi, saya tuh sampai beliau melihat mata saya, beliau lihat gini, 5 tahun yang lalu itu pernah ada masalah di pinggang. Gitu. Itu saya langsung ingat, oh iya, waktu itu saya pernah gini. Dan langsung dikasih nih, Bunda, ini ya, namanya, terus dia lihat nih, nanti komposisi herbal kita tuh dilihat untuk apa. Nah, nanti dia akan mengerucut bahwa yang bisa pakai ini adalah orang yang berpenyakit ini gitu. Bisa ya, Mas Latif ya? Saya coba kali lagi nih, Pak. Itu ngecek matanya langsung atau di foto atau gimana, Mami? Di foto. Foto ya? Ya. Jadi nanti dikirim. Jadi dan kita itu diajarin bukan kita diajarin ini, tapi kita diajarin membacanya gitu loh, Mas, membaca. Jadi kita tahu sendiri. Jadi nanti ada dia kasih kayak kuncian ya gitu ya. Dia kasih, oh ini nih begini. Kita konsul aja. Ustadz, kalau ini untuk herbal, misalnya OSB itu ada kurkum atau ada jahe misalnya, itu cocok nggak sama penyakit yang ini gitu. Jadi konsultasinya itu tentang benar komposisi gitu loh. Itu saya sempat kami siapkan kelasnya, tapi beliau juga nanya ini gimana nih kelas Shiva lanjut atau enggak. Tapi saat kita lagi ini, beliau saya lagi ini sibuk EOA gitu. Nah kalau Mas coba saya konsepkan untuk teman-teman, dan itu bisa kita lakukan seminggu sekali juga gitu. Memang ada kelas Shiva Class, dan Shiva Class ini memang saya combine dengan produk-produk di MP Store, Mas. Jadi nanti kita kasih tes mata gratis atau dia gimana, Mami Bani? Misal yang bertahan di grup, terus kita kita edukasi dulu, terus nanti sebagai gift dari kita kasih cek mata gratis. Semoga bisa membantu kesehatan teman-teman yang ada di grup. Iya gitu. Dan ini juga sih kalau Ustadz Andi, kalau kemarin sih Ustadz Andi tuh malah nanti kan kalau kayak kan kemarin itu mau bikin sekolahnya, Mas. Ada wali kelas nih. Nah, wali kelasnya itu nanti yang kita ajarin cara membacanya gitu. Cara membaca mata.
Artinya kan di sini yang kita ajarin cara membaca mata itu adalah reseller kan, Mas? Betul, betul. Ya. Nah, nanti kalau misalnya itu saya coba Jadi ada 2 nih konsep yang kira-kira bisa kita jalani. Hafal cepat, hafal cepat, dan ini tadi kelas sehat. Tapi kalau saya dengerinnya ya, itu lebih ngena kelas sehat menurut saya. Kelas sehat ya, iya. Iya, karena kelas sehat ini lebih personal. Iya, dia lebih personal. Lebih personal. Jadi semakin personal itu memang capek ya. Kita harus menyiapkan tenaga untuk bisa membaca mata itu kan. Memang itu sedikit effortnya lebih tinggi. Tapi nanti loyalitasnya ini akan jauh jangka panjang. Itu apalagi kalau kayak Mami Bali tadi bilang kemarin saya diperiksa kemudian 5 tahun yang lalu tuh tahu. Nah ini kan kayak besok pun mungkin Mas Mami Bali suatu saat nanti ini mungkin sudah beberapa tahun mungkin akan mengingatnya karena kemarin sudah merasa saya diingatkan nih gitu, dan ini sangat berharga. Jadi ini akan sangat bagus di brand. Memang sedikit ketika kita pakai flywheel marketing memang sedikit butuh operasional, tapi jangka panjang bagus. Ya. Itu. Cuman kalau mau dibuat jangka pendeknya yang paling cepat dulu juga nggak apa-apa dengan alternatif yang ada, sambil nanti yang jangka panjangnya yang ini tetap kita bentuk itu juga nggak masalah gitu. Jadi tergantung gimana mau jangka pendek langsung apa jangka panjang atau combine, nah itu nanti bisa didiskusikan begitu. Ya. Insya Allah nanti coba saya kondisikan ini dulu. Jadi itu kayak gini nih Mas. Jadi gambar mata ya. Gambar mata. Jadi kita mana sih kameranya? Nah gitu. Iya. Gede banget kan. Emang langsung foto di sini ya? Di dekat ya. Bisa pakai kamera handphone Mas gitu. Iya. Itu sangat menarik bagi customer, itu sangat menarik. Ya. Karena tidak susah dan lebih personal dan analisanya sangat membantu masuk. Karena sekarang tuh banyak orang tuh yang kurang olahraga, kurang vitamin, kurang makanannya belum tentu toyib gitu. Itu masalahnya banyak sih. Itu bisa menjadi sangat solutif itu. Kalau cocok dengan USB langsung ditawarkan USB, kalau belum cocok tawarkan produk yang ada di MP Store. Betul. Kalau ternyata paling banyak diabetes kita belum punya, ya udah cari diabetes. Jadi kita bisa jadi gitu sebagai referensi kita juga gitu. Keren itu Mami Bali, tinggal dipikir nanti teknis operasional sama duplikasinya bagaimana. Ya. Siap. Gitu. Ya berarti pertanyaan juga buat sahabat sekalian itu adalah kan tentu untuk kalau targetnya 2 ada reseller dan juga customer. Ya itu tergantung kesepakatan mau end user atau reseller atau dua-duanya. Jadi tergantung nanti strateginya gimana. Ada 2 opsi itu. Ya. Itu closing reseller atau end user. Kalau mau end user boleh, kalau reseller juga boleh. Jadi monggo nanti kira-kira gimana memilih gitu. Ya. Om Jaja. Silakan sahabat-sahabat sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, mau komentar, mau apapun, silakan di chat. Kalaupun ada ide, ada masukan juga bangga, silakan. Jadi biar nanti kita bisa kita godok bareng-bareng gitu ya. Ini juga kan jadi momentum kita untuk saling belajar, saling bertanya gitu. Atau ya termasuk action kemarin yang sudah dilakukan tuh seperti apa gitu. Ini di komen sudah ada yang tanya belum ini? Nah, ini. Nah, baru ini. Satu. Dari
Mas Muhammad Al-Kusairi. Jujur menurut saya sistemnya sangat bagus, Mas. Saya pernah mengamati juga ketika dulu ada guru saya launching produk susu, Mas. Beliau kumpulin orang dan jaring orang-orang untuk hadir di acara itu. Dan saya lihat perkembangannya luar biasa, Mas. Padahal kalau saya amati, itu tanpa grup maintenance. Iya, ya kebanyakan orang itu habis dikasih materi langsung udah dilepas aja. Jadi yang mau keluar grup silahkan, yang mau bertahan silahkan. Nah itu menurut saya untuk keberlangsungan brand itu kurang bagus gitu loh. Karena brand itu kan berpikir jangka panjang ya. Gitu. Jadi sebenarnya dari metode-metode yang mungkin sudah berjalan sekarang itu saya coba sempurnakan kelemahannya. Gitu. Jadi mulai dari pertama tidak langsung share poster, tapi share dulu value dulu, biar orang tuh aware dulu. Kemudian di akhir kita tetap ada maintenance. Nah, insya Allah itu akan sangat bagus untuk keberlangsungan brand. Kalau brandnya ini kuat, reseller akan lebih jangka panjang gitu. Apalagi ini kan yang maintenance reseller sendiri kan. Jadi ini menjadi aset yang menurut saya kayak dulu ketika saya mempunyai reseller, istilahnya tuh tinggal tidur aja uangnya ada gitu. Gitu. Jadi ketika sistem berjalan, pelanggan loyal, mereka merekomendasikan, tinggal tidur aja tuh uangnya tuh ada sendiri untungnya. Jadi saya pernah ada di titik itu di mana kepuasan pelanggan itu sangat tinggi. Saya tuh udah nggak mikirin apa-apa gitu, tinggal mikir operasional gimana cara nambahnya, reseller gimana cara agar maintenance-nya bagus. Jadi akhirnya kita tuh udah nggak mikir produk, nggak mikir marketing kalau ini berjalan. Begitu, kurang lebih seperti itu sih. Memang kita coba sempurnakan lagi. Tadi tuh saya mau komen apa ya? Tiba-tiba blank. Saya lanjut dulu. Pertanyaan kalau gitu. Astagfirullah. Okay. Dari Mas Torik, apakah bio di WA, FB, dan IG memiliki pengaruh ke customer? Bio itu apa ya? Ini lebih mempengaruhi ke profil ya. Jadi kayak kita itu pengen berkunjung ke satu website, kemudian kita lihat bannernya, kita lihat company profilnya, kemudian kita trust. Gitu. Jadi kayak ini tuh kartu nama, bio itu kayak kartu nama. Jadi ini mempengaruhi untuk lebih ke orang yang mencari informasi, begitu. Jadi orang yang mencari informasi, orang yang belum yakin ini mempengaruhi. Gitu. Jadi tetap dioptimasi ya, WA, FB, IG. Kalau bisa WA kasih nama, jangan nggak ada namanya, karena orang kan bingung mau manggil kita siapa. Apalagi kalau kita sudah memaintain grup itu harus ada namanya. Itu kalau Facebook itu bisa juga dikasih lengkap ya, siapa, dari mana, pasangannya siapa, kemudian ya kan biasanya ada pasangan kan, terus ada spesialis apa bidang yang kita expert di situ. Nah itu bisa. Begitu juga di IG. Nah cuman di IG saya nggak bahas malam ini ya, karena besok masih kita di IG. Biar besok aja gitu. Oke, lanjut Kang Cecep. Ya. Oh, ini tadi saya mau komen mungkin lanjut ke soal tadi grup WA yang maintenance, nyambungnya ke situ. Saya pernah juga ikut grupnya tuh yang kemudian di-close terus gitu sama adminnya. Itu nanti modelnya open group sehingga di situ ada komunikasi atau di-close. Di open, karena kita ada sharing ya. Intinya dengan sharing itu harapannya ada interaksi. Nah ini juga boleh di stabilo nih Kang Cecep, Mami Welly. Ya. Jadi kalau pengalaman saya sharing yang engage itu di grup WhatsApp itu yang 500 sampai 700 karakter. Jadi sharingnya itu bukan hanya sekedar sharing, tapi harus dalam. Sehingga itu akan memancing yang namanya diskusi. Gitu. Jadi kalau kita mau buat konten untuk mengedukasi, itu sebaiknya 500 sampai 700 karakter. Nah, ngeceknya lewat
Microsoft Word itu langsung muncul. Gitu. Saya mau nyoba besok. Nah, besok ada di grup. Kalau saya tulis, saya mau uji coba gitu. Kalau saya nulis buku itu bisa hampir 200.000 karakter. Ya. 100.000 karakter. Nah, buku itu panjang lagi. Ya, gitu sih. Ya. Oke. Selanjutnya dari Mas Muhammad. Nah, untuk sistem itu berarti setiap kita wajib punya grup masing-masing ya, Mas. Terus untuk teknik closing-nya gimana, Mas? Terus untuk teknik maintenance group itu mekanismenya gimana, Mas? Soalnya kadang setiap kita punya kesibukan masing-masing. Oke, yang pertama ya memang kita harus punya grup masing-masing. Karena kan kita berbisnis bukan berdagang kan. Ya. Intinya berbisnis itu kita mikir aset yang dimana ini menjadi ketika kita maintenance dengan baik, ini akan menjadi aset kita di jangka panjang gitu, 1-2 tahun, 5 tahun itu masih beli ke kita. Jadi saya mikirnya langsung panjang ke sana. Terus untuk teknik closing, saya tidak terlalu banyak untuk ngomong closing karena memang keahlian saya lebih ke marketing dan closing ini lebih jagoan tim saya lah. Cuman saya akan sedikit cerita, salah satu tim saya itu yang closingnya paling tinggi gitu. Jadi closingnya ini luar biasa lah gitu. Nggak usah saya ceritakan nominal, tapi ini intinya gede. Gitu. Ini gede. Nah, ketika saya suruh untuk mengisi training, saya minta tolong Mbak, tolong dong isi training tim baru. Jadi buat aja pengantar paling 30 menit. Terus isi di masa orientasi. Kan saya masukin timnya kan biasanya bareng-bareng. Setiap tanggal 5 langsung banyak tim. Dan itu ada kayak mosnya kayak gitu. Nah itu saya suruh ngisi. Kemudian dia ditanya salah satu orang, Mbak suka dukanya jadi CS di Gmap apa ya? Kemudian dia tuh jawab, apa ya? Saya tuh nggak ngerasa ada dukanya tuh. Saya seneng terus di sini gitu. Gitu. Jadi mindset CS itu, mindset reseller itu harus bahagia. Itu yang nomor 1. Ya harus bahagia. Jadi kamus nggak bahagia, kamus masalah itu sudah hilang dari otaknya tuh sudah nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena emosi itu sangat mempengaruhi orang mau beli atau tidak. Misalkan gini, kita ada customer, dia udah nanya banyak, nggak beli, terus kita marah. Wah ini customer nih nyapein aja gitu. Nah, kemudian ada customer baru lagi, emosinya akan kebawa ke customer yang baru. Gitu. Akhirnya yang baru malah nggak jadi closing. Jadi kita nasibnya tuh sial terus sepanjang hari. Tapi kalau kita sudah awali dengan bahagia, nanti ketemunya bahagia lagi. Jadi SOP bahagia itu penting nggak? Itu satu kalau mau ngomong SOP-nya. Kemudian gimana nanti teknisnya saya sibuk ya. Saya harapkan malah teman-teman itu sangat sibuk kalau harapan saya gitu. Ya. Kalau nggak sibuk malah ini ya? Iya, kalau harapan saya sibuk. Kenapa? Kalau sibuk itu bisa cari tim gitu. Karena banyak ini teman-teman yang bingung, Mas, kalau saya tim kerjaannya apa gitu. Kerjaannya apa? Nah, ini kan bagi pengusaha yang baru mulai kan bingung kerjaannya apa. Tapi kalau kita sibuk ya tinggal kasih aja kan. Ini kerjaanmu nih udah siap nih. Udah ngomset gitu kan. Gitu. Apalagi kalau profit kita sudah 5 juta per bulan, ya udah kasih aja. Gitu. Malah enak kan kalau kita sibuk, berarti tandanya kita siap rekrut tim. Mindset kita juga harus gede, teman-teman. Jangan kita tuh CEO selamanya gitu. Apa kita pengen membarter waktu kita, tenaga kita terus-terusan demi bekerja itu kan enggak ya. Kita pengen di sini tuh kita tuh juga free waktu, free tenaga. Jadi untuk keluarga tetap ada, untuk liburan juga ada. Jadi ya kita benar-benar berbisnis ini. Kita di sini bukan ngomong berdagang. Kalau berdagang ya selamanya mungkin 10 tahun lagi tetap tukang bakso gitu kan. Tapi kita berbisnis, kita harus ada peningkatan. Malah bagus itu kalau kita sibuk, berarti tandanya sudah siap cari karyawan gitu. Gitu Mas, kurang lebihnya. Next. Enggak, lanjut dulu, nanti saya pengen komen yang itu. Saya nggak tahu mau komen, tapi saya lanjut dulu ini deh. Makanya nyatet, dicatat nanti. dari Pak Agus.
Kayaknya kita bisa bertindak seperti IO dengan mendatangkan ahli, kitalah yang nyari peserta, kita pula yang berupaya mengarahkan peserta agar mendukung mau kita. Apa gitu ya? Iya, tapi IO-nya kan sebenarnya dibantu sama pusat. Jadi insya Allah kita bisa membuat sebuah sistem yang bagus, copywriting, kemudian materi yang bagus, tinggal reseller mendeliver. Jadi terpusat aja, karena ini sifatnya mudah diduplikasi, ya kita tinggal duplikasi aja sih. Gitu. Tugasnya cuma nge-broadcast, maintenance, ya sama closing, udah 3 itu aja. Nah, sebetulnya mungkin ini harusnya nyambung ya dengan kenapa sahabat-sahabat sekalian itu dikumpulkan di grup besar, kemudian dikumpulkan di grup kecil. Itu kan ada maknanya gitu kan, sehingga ketika tadi misalkan teman-teman mau bikin kolam sendiri, di mana kemudian di situ akan melakukan edukasi, melakukan rekrutmen dan lain sebagainya, itu kan bisa menduplikasi apa yang dilakukan oleh kami misalkannya para leader di grup kecil, terus dipindahkan ke situ gitu. Iya. Mau melalui mau ngambilnya reseller atau mengambilnya user kan gitu, begitu kan ya? Iya. Harusnya nyambung. Ini harusnya nyambung gitu, teman-teman. Iya. Sekarang connect gitu. Sebenarnya enak. Di situ. Karena contoh langsung yang ditangkap oleh panca indera visual itu seperti mata, itu sebenarnya lebih mudah diterima oleh otak kanan. Otak kanan itu daya tangkapnya lebih tinggi daripada cuman apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Sehingga contoh langsung itu lebih mudah dicontoh, gitu loh. Nah, jadi dengan adanya grup mentoring ini, sahabatnya sebenarnya bisa menduplikasi untuk dijalankan misal ke resellernya, kalau metodenya reseller. Kalau end user, ya nanti tinggal sharing-sharing aja pengalaman apa yang didapat ketika meng-closing ke end user. Jadi nanti biar saling menguatkan, bisa saling berbagi informasi begitu. Dan yang pasti yang kita lakukan adalah menggiring harapan, dream para customer itu ya, atau problem yang dihadapi. Gitu. Ya kita pengen jangka panjang, memang harus ikatan emosi itu harus dijalankan gitu. Dibangun ya. Betul. Gitu sih. Memang dari awal kan kita ranahnya jangka panjang, makanya saya ngomong value, karena memang kita jangka panjang kalau bisa begitu. Baik. Selanjutnya dari Bunda Nisa, cara menggunakan label di WA Bisnis itu gimana, Mas? Mungkin Mami Welly dulu, mungkin tadi kalau mau menambahi tentang yang CS tadi mungkin Mami Welly kelihatannya mau nambahin. Nanti nggak terlalu panjang nanti. Yang CS yang mana ya, Mas? Banyak. Yang CS tadi, yang CS itu harus gimana sih SOP-nya, cara melayaninya? Ya. Ini sih memang mudah-mudahan teman-teman juga dari Muslimpreneurship ya. Semuanya mungkin teman-teman juga tahu bagaimana saya membersamai, ya. Bagaimana saya membersamai, dan semua sebenarnya berawal tuh dari niat ya, dari niat. Niat kita itu apa dulu nih, gitu. Niat kita membersamai, niat kita mau nyari orang itu harus kita lurusin dulu, gitu. Niat kita ngomong sama orang pun itu tujuannya apa dulu, gitu. Itu yang harus kita lurusin ya. Itu yang sering kali saya bahas di grup. Nah, mungkin Sekolah oleh Muslimpreneurship ini kan kita tahu udah dari Januari ya, Mas. Udah dari Januari kita mulai sampai hari ini gazebo itu tetap ada, dan gazebo itu tetap di-maintain gitu, tetap di-maintain ya, tetap dikasih sharing, dikasih itu. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita yang dari awal yang kami dari manajemen itu selalu saling ingetin. Karena apa? Karena satu kali kita kan teman-teman berbayar nih.
berbayar dong. Berbayar itu ya pasti menginginkan sesuatu gitu lah. Kita mengeluarkan effort lah ya. Bayaran itu kan adalah effort ya gitu ya. Adalah usaha kita. Nah, kita tuh dapetin apa? Dapetin apanya kita itu ada itu menjadi value-nya kita gitu. Nah, sekarang teman-teman mau closing ya kan, mau marketing, mau itu, nah itu tujuannya apa dulu gitu. Dari awal saya bikin grup itu selalu saya bicara tentang niat ya, dan jangan sampai kita salah niat gitu. Karena kalau kita salah niat, nanti misalnya kita sharing nih di grup, nggak ada yang komen, kita baper. Terus kita ada marah, terus kita ngambek, kitanya yang ngambek gitu. Udah deh, kita nggak mau lagi gitu. Kenapa? Ya ini saya kasih ini nggak ada yang respon, saya tanya nggak ada yang jawab. Nah, bayangkan kalau misalnya semua kita ya gitu ya punya yang seperti itu gitu, punya rasa yang seperti itu, yang nggak akan jalan-jalan gitu. Tapi kalau niat kita adalah pokoknya niat saya adalah berbagi, dan saya mencoba sharing ini untuk memberikan solusi, baik dari solusi persoalan kesehatan ataupun solusi persoalan ekonomi kan gitu ya. Nah, kalau kita udah niatnya udah seperti itu, apapun responnya kita nggak akan baper. Karena ya kalau misalnya kita sharing nggak ada yang respon, ya udah artinya mereka yang tidak menerima rezeki ya gitulah ya. Tapi kita juga nggak boleh suzon gitu ya. Ya doain aja semoga Allah bukakan, lembutkan, atau misalnya mungkin mereka sibuk, Allah lapangkan untuk membaca tulisan kita, mendengar sharing kita, merespon kita. Jadi ya itu gitu. Energi bahagia itu memang penting banget gitu. Makanya saya kadang kalau saya lagi sakit aja Mas ya, saya itu paling mending saya nggak masuk grup gitu, karena energinya tuh akan menular. Iya. Jadi dan itu saya sangat jaga gitu. Makanya teman-teman, apapun yang kita usahakan sekarang ya, apapun goals kita, apapun capaian kita ya, itu niatnya udah tidak boleh untuk kita gitu. Kembalikanlah ke orang lain gitu. Kembalikan pokoknya niat kita mau usaha, mau dapat reward itu buat apa? Luaskan aja niatnya gitu kan. Punya rumah buat apa gitu kan? Buat membahagiakan keluarga gitu, buat membahagiakan orang tua, mau hajiin orang tua gitu. Ya intinya seperti jadi gitu. Maaf. Jadi kalau udah seperti itu tuh nggak ada beban gitu. Hasil kan otoritas Allah ya Mas ya. Ya, otoritas kita adalah ikhtiar maksimal gitu. Tapi dalam ikhtiar pun kita jaga hatinya, jangan baper gitu. Jadi nggak ada kesel gitu. Tetap aja terus lakuin gitu. Itu yang sangat dijaga oleh Muslimpreneurship sih gitu. Sampai sekarang pun ya tetap aja kita mau didengerin atau enggak gitu kan, mau direspon atau enggak, tapi tetap kita kasih terus apa yang bisa kita berikan gitu. Betul, ya. Betul juga sih ya saya mungkin menambahkan ya sharing, tapi ini sharingnya sesuatu hal yang mungkin lebih, kalau teman-teman mungkin nggak ditanggepin gitu kan. Kalau saya malah diserang gitu. Jadi banyak orang yang meragukan ketika saya mengasih edukasi, benar nggak sih apa yang dikatain Mas Lafti? Bahkan dia tuh bertanya yang seolah-olah tuh mempertanyakan gitu loh. Gitu. Nah, kalau dilihat dari adabnya ya mungkin kurang ya, kayak ada sebuah murid bertanya ke gurunya, "Perbaiki adabmu, maka aku akan jawab." Jadi kalau di sosial media saya pun masih ada yang seperti itu gitu loh. Nah, di situ kalau saya baper ya sudah, saya berhenti sharing gitu. Saya nggak bakal sharing lagi gitu, karena sharing itu juga luar biasa effortnya. Sehari saya bisa nulis 4 artikel, dan itu benar-benar saya habis bangun subuh nulis itu gitu. Nah,
Tapi saya buktikan niat saya untuk membantu teman-teman yang lain. Adapun yang mungkin kurang setuju, kurang sepakat, atau kurang seret, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting saya tetap sharing aja gitu. Dan ternyata lama-lama kelamaan orang yang mungkin kurang suka di fase awal, mereka tuh akhirnya suka juga gitu loh. Karena mungkin orang tuh melihat ketulusan niat kita, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika dia menyuapin seorang buta Yahudi, seorang perempuan nenek tua yang dia tuh selalu meludah di depan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah terus berbagi kebaikan, akhirnya mereka menangis dan akhirnya masuk Islam. Begitu. Jadi lakuin aja masalah hasil hidayah itu kan urusan Allah. Jadi jangan berhenti untuk berbuat baik. Dan memang kalau ketika kita berbisnis ataupun kita berdagang, ini niatnya hanya untuk mendapatkan uang, kemudian kita pengennya cepat-cepat closing tanpa memecahkan masalah orang lain, mungkin itu effortnya nggak terlalu gede gitu. Tapi ketika kita meniatkan untuk Allah, untuk memberikan yang terbaik, maka kita akan bisa mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki. Begitu. Oke, thank you Mami Weli, juga ternyata kurang enak badan ini. Kita doain bareng-bareng semoga Mami Weli diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dalam keberkahan. Amin. Ya. Bentar, saya jadi agak sedikit emosional mengingat 2-3 hari ini saya agak emosi negatif, jadi feeling negatif, jadi saya memang kurang respon di grup dan kurang ini juga. Mudah-mudahan ini agak-agak tertampar maksudnya ya kembali lagi luruskan niat gitu. Ini dari Bunda Mai, keren Mas Latif analisa dan penyempurnaan dari sistem yang dijelaskan. Karena saya pernah ikut sistem yang seperti itu, hanya saja seperti yang Mas Latif bilang, tidak di-maintenance. Akhirnya, selesai keluar, ya grup dianggurin. Dan memang harus disiapkan semua dari pusat dan reseller, tinggal BC dan action, jadi seragam semua. Siap, alhamdulillah. Tapi kalau dari reseller punya materi sendiri boleh nanti di-share gitu. Jadi tidak harus ya. Kalau saya malah senang ketika saya mungkin bisa belajar dari orang lain dan mendapatkan segala fasilitas. Tapi saya senang itu mandiri sendiri. Kalau saya fasilitas tetap saya dapatkan, cuman saya mandiri sendiri. Cara saya mandiri gimana? Saya tuh selalu meresum apa yang saya dapat. Jadi mungkin saya tuh agak unik ya ketika ikut kelas. Saya tuh biasa pegang laptop dan semua yang diucapkan sama mentor saya tulis. Makanya saya sangat detail ketika saya menulis sebuah artikel gitu. Jadi tadi lupa aku mau nyampein apa. Tadi pembahasannya di apa, Mas? Di itu yang keluar maintenance terus supaya sharing. Jadi salah satu yang saya rasakan ketika ilmu kita share itu tuh malah semakin lengket ilmu itu, bukan hilang gitu. Beda ketika kita ngasih orang ya, tapi kalau kita nge-share ilmu ini bermanfaat itu kayak semakin melengket. Nah kalau melengket itu bukan cuman kita dengar, tapi itu tuh bisa kita hafal dan akhirnya bisa kita amalkan. Gitu, kayak kita ngandani anak kita ngasih tahu ini, gitu, diulangi lagi, lama-lama kita juga malu kalau nggak jalanin kan. Akhirnya kita juga menjadi kita amalkan. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi reseller yang pengen sharing, ayo nggak apa-apa bareng-bareng, misal pusat supportnya 3 konten per minggu ya, kita tambahin lagi biar kita juga ikut belajar gitu. Ini komen dari Bunda Mer, Masya Allah benar, bertahan itu lebih butuh effort besar, sibuk itu bagus, noted, mantul Mas Latif. Iya semua semua pebisnis ya, semua bisnis itu nggak mudah ya gitu. Kalau mudah mungkin semua orang bisa jadi pebisnis kan gitu.
gitu. Dan saya tadi lupa menyampaikan gitu. Jadi ya memang semuanya butuh effort ya, tidak hanya yang kita lihat gitu. Mereka tuh luar biasa. Saya pernah mengikuti sebuah acara Kang Cecep. Saya pikir saya itu orang yang tidak beruntung sedunia gitu. Saya di usia 24, 23 itu utang saya 2 miliar itu Kang Cecep. Gede banget. Saya tuh udah merasa, wah ini aku diuji gitu kan. Tapi ternyata ada yang lebih berat daripada saya. Bukan cuma utangnya yang gede, tapi rumahnya disita, mobilnya disita, ditarik sama debt collector. Ketika satu forum bisnis, itu tuh yang punya masalah hampir 90%. Wah itu nangis semua itu. Di situ memang ya kita memang karena 2 hari kita coba terbuka, akhirnya keluar semua. Mereka menangis luar biasa. Jadi kalau tahu behind the scene dari sebuah pebisnis itu, menurut saya nggak ada yang enak itu. Ya kalau enak ya mungkin kerja enak gitu. Itu kalau katanya Pak Mardi kan enakan kerja daripada pebisnis. Itu. Jadi ya kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman mereka yang lebih hebat daripada kita. Begitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Wiyoko. Bisa nggak kita maintenance group yang sudah ada atau harus grup baru khusus Mas? Soalnya kalau grup jualan biasanya jarang ada yang minat. Ini bukan grup jualan ya, ini grup sharing gitu. Ini grup sharing. Tadi temanya misal apa tadi Mas yang ditentuin Mami Bali tadi temanya? Sifat ya intinya sehat ya. Apa ya. Mami Bali? Sifat kelas. Sifat kelas. Nah, jadi ini bukan grup jualan gitu. Jadi jualan itu kayak cuman efek samping ketika mereka punya masalah, kemudian kita punya solusi gitu loh. Jadi misal mata seperti ini gitu kan. Ini sakitnya ABC. Nah, itu bisa solusinya USB ya kita tawarkan gitu. Jadi kita tuh kayak nggak jualan, kita tuh nawarin solusi dari masalah mereka gitu. Dan kita banyak di sini itu banyak diskusi. Itu jadi ini bukan jualan. Nah, terus terkait dengan grup yang lama mau digunakan lagi atau tidak, ini tergantung dari member grupnya dia selama ini kita maintenance atau tidak. Kemudian persepsi mereka ke kita negatif atau positif. Nah, kalau memang ini negatif karena tidak kita maintenance sejak lama, kita jualin terus, ya kita minta maaf dulu atau kita permission dulu kepada mereka, teman-teman boleh nggak izin grup ini nanti kita ada sifat kelas, ada ABCDE. Teman-teman insya Allah akan mendapatkan materi dari ini selama misal 2 hari sekali. Jadi intinya harus diizinkan dulu ya. Jadi ibaratkan kita mau upload fotonya seseorang di sosmed, ya kita harus izin dulu etikanya gitu kan. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu juga ketika kita pengen upload di WhatsApp, kemudian itu ada banyak member yang ketika dia masuk, dia belum tahu bentuknya apa yang di grup WhatsApp itu untuk apa. Jadi harus izin dulu. Kalau izin dulu boleh pakai grup lama, tapi memang kalau mayoritas belum mengizinkan ya bisa dibuat grup baru. Kurang lebih seperti itu. Mas Latif, saya mau nanya, tapi aku nggak buka video ya. Kalau jadi untuk sifat kelas itu yang yang webinar yang utamanya kan? Iya betul. Jadi nah itu yang kita untuk maintenance itu maintenance di grup. Kalau untuk webinarnya itu baiknya kita berapa kali ya Mas ya? 2 kali sebulan atau gimana Mbak? Iya. Jadi di grup utama nanti habis itu tidak dibubarin, di-maintain seharian pakai artikel. Kalau webinar ini kalau mau bagus itu seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Seminggu sekali gitu. Karena kalau terlalu panjang masalahnya jadi lupa, mungkin seperti itu. Kemarin mau tanya tapi karena terlalu panjang jadi lupa mau nanya apa.
Jadi engage itu seminggu sekali minimal kita harus hubungi customer. Kalau di prinsip saya pribadi minimal 1 minggu sekali. Oke, Gitu, Mami Wali. Ya. Nah, cuman kalau misal beliau yang mengisi ini sibuk, nanti bisa diisi dengan yang lain. Misalkan diisi dengan kegiatan yang lain, misal undang dokter siapa yang berkompeten dalam bidangnya gitu. Itu bisa. Jadi bisa diselang-seling tergantung nanti kesediaan pembicara. Begitu. Siap. Gitu kurang lebih seperti itu. Nah, itu nanti bisa juga disambung modelnya Mami Weli. Misal kita sudah punya 10 grup nih. Kemudian ada 10 grup yang dimiliki oleh 10 reseller. Ini kan sudah punya 10 misalkan. Nah, kemudian ada lagi reseller baru, dia punya 10 grup. Kan setiap minggu harus keluar kan. Nah, nanti keluarnya itu bisa dibarengin semuanya. Jadi yang sudah masuk di grup lama, yang kemarin sudah dapat keluar, kemudian nanti yang baru-baru ini juga bisa masuk gitu. Jadi tidak perlu diulang. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi setiap akhir nanti coba dikasih solusi bisa. Itu bisa, kalau saya sih seperti itu sih biar enak, jadi tidak mengulang. Jadi terus lanjut, besok kalau punya grup lagi ya dapat materi ketiga yang langsung masuk materi ketiga. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau enaknya ya. Nah, terus kalau yang ketinggalan gimana? Ya udah, yang ketinggalan tinggal dikasih e-course-nya aja. Ini ada e-course yang kemarin materi 1 sampai 2 silahkan ditonton. Jadi tidak mengulang. Jadi terus itu misal ada sebulan ada 4 minggu ya 4 materi gitu. Siap, Mas. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah. Itu apa namanya, bisa kalau berkepanjangan gitu bisa tema bulanan gitu bisa ya? Ya kan sifat kelas ini kan kelihatan berkelanjutan ya. Gitu. Jadi temanya itu satu tema tapi terus menerus mungkin ya. Saya kurang tahu, nanti bisa didiskusikan sama Mami Weli. Tapi kalau maksud saya kalau misalkan non sifat kelas gitu, misalkan kan menghimpun grup gitu ya, intinya grup sharing, grup apa gitu ya, itu kan mungkin habis bahasan, habis ide misalnya di satu ini, mungkin bulan depan bisa ganti bahasan gitu ya. Boleh. Misal saya punya produk parenting, hari ini bahas tentang anak, besok bahas tentang komunikasi istri dan suami, besok bahas apa lagi. Boleh kayak gitu. Boleh, cuman kalau mau lebih enak, kita tetap punya rekapan. Yang kemarin mungkin kita rekam, jadi yang gabung-gabung belakangan itu tetap dapat. Nah, I see. Itu juga bisa direkam di ini, Mas. Kemudian di-share di YouTube kalau memang diizinkan. Jadi itu untuk brandingnya OSB. Ini loh, kita tuh event kebersamaan resellernya tuh kayak gini loh. Itu sangat menarik, menurut saya sangat menarik. Gitu. Betul, engagement ya. Baik, selanjutnya dari Pak Toto. Menghimpun grup WA kan dari Facebook. Apa pertemanan di Facebook-nya tetap dibesarkan? Setelah 5.000 orang, apa dibikinkan grup atau yang lainnya? Menghimpun grup WA bisa 2 channel ya kemarin. Yang pertama lewat Facebook, dengan memberikan informasi, dengan memberikan poster, kemudian dimasukkan ke grup WhatsApp. Yang kedua tadi bisa broadcast ke grup-grup kita. Kan kita punya grup komunitas, grup ngaji, itu kita broadcast. Dan yang ketiga itu lewat Japri. Jadi langsung teman-teman terdekat kita, keluarga kita Japri. Gitu. Nah, untuk grup Facebook yang memang sudah seharusnya 5.000. Kenapa? Karena kita nggak bakal punya followers yang maksimal ketika kita tidak menyentuh angka 5.000. Jadi followers itu adalah teman kita yang belum terkonfirm setelah 5.000 pertemanan. Itu akan menjadi followers. Gitu. Nah, kalau mereka sudah menjadi followers, itu Facebook kita bisa saja sebenarnya misal temannya 5.000, followersnya 10.000, itu 15.000. Gitu. Jadi memang seharusnya segera
ada di angka 5.000. Gitu. Kalau kita pengen jangkauan kita maksimal. Kalau cuma 5.000 ini kurang maksimal. Ya saya kan sudah 8.000 gitu. Kan dari 3.000 followers. Nah, ini sudah dari angka 50 likes kan lah. Sekali posting sudah ada di angka 50-an likes. Kalau komennya malah banyak, itu bisa 20, 25, bisa juga 40 gitu. Nah, itu seharusnya harus segera cepat lah tadi angka 5.000 itu agar segera punya followers. Ini apa namanya, sedikit testimoni. Ternyata yang kalau bikin status dan kemudian di situ ada gift, engagement lumayan. Iya. Kemarin. Iya. Di atas. Iya. Kalau di total dengan respon saya itu jadi di atas 50 komen. Ya. Iya, kemarin saya 250 malah. Hari ini, semalam ini 100-an, mungkin 100-an, hanya dalam waktu 2 jam. Cuman kalau kita terlalu banyak ngasih gift juga nggak baik, Mas. Jadi kesannya kita tuh terlalu banyak memberi, tapi dalam bentuk gift, daripada memberikan dalam bentuk value gitu. Jadi gift sama value ini harus seimbang. Mungkin gift-nya setiap 3 hari sekali atau 1 minggu sekali itu boleh gitu. Okay. Tapi memang bisa naikin gitu. Cuman gift ini share-nya rendah, Mas Cecep. Nah, kunci untuk memperbanyak followers di Facebook itu harus share-nya yang tinggi. Nah, dan share tinggi itu ya 500 sampai 700 karakter gitu. Jadi kita penting juga ngejar followers gitu. Oke. Nih, pertanyaan selanjutnya dari Mas Irwan Syarif. Mas, mana yang powerful? Kita posting konten di akun FB pribadi atau akun halaman? Ini tergantung ya, posisi kita ada di posisi mana. Kalau posisi kita itu dicari, di halaman lebih powerful. Contohnya apa? Contohnya kalau Aimers itu Rico Huang. Rico Huang itu followersnya gede di fanspage-nya gitu. Gitu. Jadi kita posisinya dicari. Tapi kalau kita baru membangun, itu lebih baik kalau di akun pribadi terlebih dahulu. Karena kalau akun fanspage itu lebih arahnya tuh satu arah. Jadi dari akun ngasih sesuatu ke followersnya. Tapi kalau Facebook ini 2 arah. Kita ngasih, dia juga ngasih. Jadi engagement-nya lebih terbangun ketika akun pribadi. Jadi kalau menurut saya di fase awal ini, kecuali kita memang sudah influencer, itu boleh nanti buat fanspage. Tapi sebelum kita cukup dikenal, itu lebih efektif di akun pribadi, begitu. Untuk persiapan itu berapa lama ya Mas ya kita kasih waktu ke tim ya untuk untuk apa? Untuk bikin grup. Kan insya Allah saya besok udah ada planning ya dari Ustaz tadi. Kira-kira untuk bikin grup itu kita kasih waktu berapa lama Mas untuk tim? Oke. Jadi sebenarnya lebih ke kontennya, Mami Welly. Jadi kalau konten sudah ready itu bisa H+3 setelah konten di deliver. Jadi kan tadi ada teaser H-3, H-2, H-1. Itu bisa bareng dengan sharing teaser itu kita bisa membuat grup begitu. Nah, itu jadi itu kalau mau di target ya mungkin 4 hari itu sudah ada di grupnya. 4 hari sejak kita promosi. Begitu, Mami Welly. 4 hari artinya ini ya. Kan kita share kan tadi kan H-3 itu itu di Facebook gitu ya, Mas ya? Di Facebook, di grup WhatsApp kita. Jadi seluruh grup WhatsApp kita broadcast sama di pertemanan. Nggak perlu target full satu grup WhatsApp, Mas?
Tidak harus, tidak harus. Kalau menurut saya 50 orang itu sudah cukup gitu. Kalau di fase awal ya gitu. Jadi nanti lama-lama kita akan gede. Ketika sudah banyak dikenal pasti akan gede. Dan nanti kita bisa minta tolong member group untuk bantu nyebarin. Itu bisa gitu. Dengan memberikan giveaway misalkan bisa seperti itu, nanti screenshotnya dikirim ke kita dapat hadiah. Jadi 50 saja udah cukup Mami Wali. Yang penting 4 hari itu bisa running. Dan dikali sekian banyak reseller ini sudah gede. Kalau resellernya ada, misalnya ini ada 77 nih ya, semua jalan, ya berarti 50 kali 77 sudah berapa member itu? Nah, hitung dulu ya. 50 kali 77. Udah 3.800 member. Kang Cacap, ini Zoom meeting-nya udah gak muat ini kelihatan. Iya, harus yang 3 Zoom meeting kelihatannya 1.000 ya maksimal ya. 1.000, iya. Ada sampai 1.000 kalau yang berbayar dan iya. Tapi dicoba aja dulu 1.000 gitu. Nanti kalau mereka nggak bisa masuk, baru kita upgrade. Karena biasa ketika di broadcast group semua pengen ikut, tapi ketika Zoom meeting mungkin ada yang punya agenda lain, waktunya tabrakan, akhirnya tidak semua bisa ikut. Paling ke YouTube kalau ini di linknya, kalaupun ini. Jadi larinya ke YouTube. Ya, saya alhamdulillah ini kemarin itu kolaborasi sama Mas Yoyo Rubiantono itu. Larinya memang ke YouTube. Jadi nanti saya akan mementoring reseller saya, itu dibantu sama Mas Yoyo itu di YouTube. Jadi larinya ke YouTube aja. Tinggal di private ya Kang Cecep ya? Ya. Private ya, Facebook bisa di private kan ya? Bisa. Tinggal begitu Mami Wali, lari ke YouTube aja. Ya, nanti kalau udah gede banget. Pakai fitur yang masih close istilahnya itu. Unlisted. Ya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, mau tanya Mas, yang followers itu kan, itu saya kan sudah 5.000 pertemanan. Itu followersnya muncul sendiri atau di setting ya? Followers akan muncul sendiri setelah teman kita full 5.000. Ya, jadi orang yang add friend ke kita, tapi belum kita confirm, itu otomatis menjadi followers. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya tabungan 3.000 orang yang belum kita confirm, otomatis 3.000 itu akan menjadi followers kita. Gitu. Itu ya. Kalau kita masuk di kolom followers, kalau kita sudah jadi followers itu, postingan yang kita follow itu otomatis muncul atau enggak? Ya muncul, pasti otomatis responnya akan sangat tinggi gitu. Di feed kita di halaman depan kita. Jadi kalau kita punya followers tuh ibaratnya kita punya temannya udah lebih dari 5.000, tapi bentuknya bukan pertemanan lagi, tapi bentuknya followers. Jadi Facebook mau followers 200K bisa nggak? Bisa. Mau 1 juta pun bisa. Gitu, tapi bentuknya bukan pertemanan, temannya dibatasi 5.000, tapi followersnya unlimited. Gitu. Nah, kalau bisa 200K kan keren banget itu. Tinggal tulis sesuatu aja udah laku. Gitu, karena jangkauannya udah tinggi. Oke. Selanjutnya, ini untuk waktunya kira-kira yang efektif siang atau malam? Waktu apa? Kayak kalau kita mau ngasih edukasi barangkali gitu. Ngasih edukasi pagi. Gitu, jam subuh itu ya. Kenapa? Karena otak kreatif itu kan adanya di pagi hari. Jadi jadi kalau saya lihat survei di perusahaan-perusahaan besar itu dari buku The Creative yang pernah saya baca, itu buku terjemah, itu tuh otak manusia dibagi menjadi tiga fase ya. Yang pertama fase kreatif, yang kedua adalah fase produktif. Nah, kreatif itu, yang satu lagi saya lupa. Nah, fase kreatif itu biasanya habis bangun tidur sama mau tidur. Gitu. Nah, jadi ketika kita bangun tidur itu kayak kita tuh sering dapat ilham, kita dapat ide baru. Biasanya kan ketika bangun tidur.
Nah, itulah waktu yang tepat kita memasukkan sebuah ilmu untuk menjadi ingatan jangka panjang. Jadi kalau tidak kalau tidak habis bangun, ya itu mau tidur. Nah, ini sebenarnya keluar live Zoom jam 20 ini sebenarnya ini bagus, Kang Cecep. Karena nanti habis ini kita tidur. Nah, itu akan menjadi memori jangka panjang. Gitu. Ini bagus. Ini menurut saya waktu mentoring paling tepat untuk reseller itu memang ya jam mau tidur kayak gini. Daripada siang lebih nempel ketika mau tidur kayak gini gitu. Ya. Kalau siang nanti ada hektik lagi, ada ini lupa lagi. Iya. Betul. Jadi otak kiri itu kan 72 jam. Kalau tidak segera dioper ke otak kanan, hilang. Otak kiri kan daya ingatnya cuma 72 jam. Nah, kita otak kiri sekarang setengah jam kemudian kita tidur. Wah, itu sudah terdeliver semuanya. Enak banget gitu. Pas pulang kejeduk batu, kakinya lupa jatuh itu. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mas Irwan. Mas, bisa juga kan postingan di halaman kita iklankan untuk ngejar traffic atau follower, dan apakah iklan di FB bisa tanpa landing page? Jawabannya bisa ya. Jadi kita nanti pakai Buspos, kemudian pakai rekening bank transfer. Itu jadi nanti kita bayarnya ke akun pribadi kita. Itu prabayar ya. Jadi kita bayar dulu, nanti saldonya otomatis akan berkurang. Itu bisa seperti itu. Cuman masalahnya ketika kita beriklan kan mereka tidak langsung serta-merta kenal kita. Kita butuh mengedukasi. Kita butuh intinya itu tidak instan untuk dia itu aware sama kita. Nah, kalau saya pribadi biar enak, biar cepat ya Facebook pribadi gitu. Karena mereka itu lebih aware ke kita karena temannya adalah teman kita gitu loh. Jadi saling satu circle dengan kita. Misal kita punya teman namanya Tono. Tono ini punya teman lagi dan itulah teman Facebook kita. Jadi dia tuh trust ke kita karena ada orang di tengah ini. Kayak gitu. Jadi lebih mudah di situ, dan untuk dapat followers itu murah di Facebook pribadi. Kemarin saya 2 minggu dapat 1.000 followers. 2 minggu dapat 1.000, berarti ya sehari meningkat sekitar 100 followers. Itu lebih mudah tanpa bayar gitu. Tinggal kekuatannya di konten aja, kontennya diperbagus. Begitu. Oke. Ada lagi? Sahabat-sahabat sekalian, Bunda, Panda. Ini ramai banget malam ini ya. Tadi itu sampai 80 sekian, Mas. Iya. 80. Ini tinggal 75 ini. Tinggal 75, ada beberapa yang izin live. Dan ini bagus sekali hari ini. Ramai. Mungkin memang makin penasaran dan action ujungnya di mana, dan ternyata kan sekarang malam ini kejawab juga nih gitu kan. Kita bikin beberapa plan untuk itu, dan barangkali ini juga menggugah teman-teman untuk antara hanya menjual sendiri atau kemudian membuka reseller gitu kan ya. Bagi yang kalau nanya di grup kan beberapa ada yang sudah, oh iya saya sudah mulai melakukan pendekatan pada beberapa orang untuk diajak menjadi reseller, dan ada juga yang aduh masih belum, masih bingung, masih terkendala waktu juga ada sih gitu kan. Kalau saran saya, kalau kita masih single fighter itu end user dulu aja. Gitu. Karena mengelola manusia itu lebih kompleks daripada sekedar berjualan. Begitu. Nah, nanti kalau sudah punya tim, nah itu lagi fokus ke reseller. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah ada itu nanti ditawarin ke reseller boleh. Gitu. Kayak saya dulu kan, saya jualan hijab itu kan tidak langsung saya cari reseller. Saya end user dulu. Begitu saya punya tim, saya baru switch ke B2B, ke reseller. Begitu. Siap. Oke, baik. Masih adakah pertanyaan?
Dari Silahkan. ini atau sudah tidak ada? Dari para leaders, any comment? Pernah coba buka kolam di FB tapi respon minim, Mas. Apa saya tunjukin kolamku, Bo? Jadi apa ya, intinya di konten gitu ya. Jadi konten itu sangat mempengaruhi ya, karena kenapa orang tuh follow ke kita, engage ke kita ya karena konten gitu. Kalau kita jarang update konten ya mereka malas follow kan. Ya. Gitu. Jadi kalau memang minim respon, coba ditinjau lagi kontennya. Nah, kalau mau cara belajar cepat, coba amati influencer, kemudian lihat postingannya, lihat yang share-nya tinggi. Ya, yang share-nya tinggi, itulah yang kita jadikan ide untuk buat konten. Begitu. Jadi kontennya ini yang dievaluasi. Ya. Kalau di HP, oke, ini tak tunjukin ya, cara lihat followers. Mana nih? Mana grup? Nggak muncul ya? Bentar. Oke, sip. Tunggu Mas. Baik, tunggu sebentar. Report, kalau nggak muncul. Oke. Saya terlalu banyak buka folder. Udah ya? Udah muncul. Nah, ini namanya followers nih. Ini followers. Gitu. Nah, followers ini akan muncul ketika sudah di angka 5.000 pertemanan. Gitu ya. Nah, terus Mas, cara cepat cara cepat untuk buat konten yang bagus ya, tinggal kita amatin aja konten-konten influencer. Kita lihat mana yang share-nya tinggi. Coba saya cari ya, share-nya tinggi. Nah, ini komen ini yang tinggi. Ini komennya tinggi. Nah, ini 3 share. Oke, 3 ya. Ini 2 share. Terus ini 13 share. Wah, ini lumayan nih. 13 komen ya. Sorry, bukan share. Nah, ini 5 share. Nah, terus ini 3 share. Ada juga kemarin yang tinggi itu. Nah, ini 38 share nih. Gitu. Nah, terus ada juga di sini 55 share. Coba buka aja influencer. Misalnya saya senang ngamatin Kang Dewa misalnya. Dewa Eka Prayoga misalkan. Kita lihat intinya kita tuh harus lebih detail. Nah ini ya kan 179 share. Makanya saya bilang teman-teman buatlah konten TikTok. Ya, jadi konten TikTok itu tinggi. Di Kang Dewa tuh paling tinggi konten TikTok sekarang gitu. Nah, sekarang saya baru bentuk tim karena saya nggak mungkin menjalankan konten TikTok dan Facebook ini sendirian. Gitu. Jadi saya juga mau masuk ke TikTok pada akhirnya gitu kan. Ini tinggi gitu. Nah nih, coba kita lihat bandingnya. Ini cuma 78. Ini 179. Nah, jadi kita cuma nyaman-nyaman ini cuma 12 nih. Ini 64 share. Ini tinggi. Apa kontennya? Live streaming. Nah, nanti kita live streaming. Itu ini modal modal webcam ya. Cari di webcam di sosmed kan banyak. Gitu. Jadi modal webcam live streaming. Nah, ini 94 share. Kita cari yang tinggi-tinggi. Ini 200 nih. Tinggi, 200 share. Ini ngomong apa sih Kang Dewa? Oh, ngomong quotes tentang miskin. Ini quotes, ini bisa. Dan fotonya berarti sama keluarga ya. Oke, berarti nanti saya buat foto sama keluarga. Kemudian saya ambil quotes. Itu bisa gitu. Nah, cara belajar saya seperti itu, teman-teman ya. Jadi gitu. Oke.
Ya, jadi cara belajar saya membuka akun-akun influencer, akun-akun yang memang sudah lama personal branding di Facebook. Kemudian saya lihat yang banyak share-nya yang mana, saya coba gitu. Saya coba. Nah, termasuk kemarin saya coba posting konten kontroversi. Kontroversi itu yang ada pro dan kontra ya, memang harus siap mental ya kalau posting kontroversi, tapi namanya juga belajar ya tetap saya lakuin gitu loh. Saya pengen lihat hasilnya. Ya, jadi yang saya share odading itu kan, itu banyak yang pro dan kontra. Tapi ya tetap saya tanggapi dengan dengan kalem lah, dengan kepala dingin. Karena memang saya belajar di situ gitu loh, bukan saya pengen pro dan kontra, saya ingin melihat hasilnya gitu. Dan saya juga pengen menyampaikan apa sih hati saya. Gitu sih. Ya. Mas Latif, saya barusan tuh ada beli tools Virali, tapi saya belum coba. Katanya itu juga bisa, Mas ya. Kita bisa cari konten-konten viral yang bisa itu Virali. Iya. Iya. Dengar, Mas? Itu bisa sih. Saya belum pernah coba, cuman saya nangkep itu toolsnya untuk mencari suggest konten-konten viral ya, Mami Belly ya. Ya, iya. Ya, viral itu juga sama. Boleh pakai itu, bisa pakai itu. Kalau saya tinggal cari influencernya aja, cara gampangnya gitu kan. Tapi kalau pakai tools ini lebih akurat lagi gitu. Jadi biar banyak stok ya, Mas. Iya, ya itu bisa nanti kalau USB ini punya official Mami Belly. Jadi nanti officialnya, marketing kitnya itu meriset dari yang baru viral, kemudian kita share ke tim, ke reseller. Itu insya Allah kalau diduplikasi hasilnya bisa luar biasa begitu. Ya. Oke. Wah, nambah lagi ternyata pertanyaannya. Kalau tadi udah, ini tuh Septia tuh Bunda atau Anda? Mas Latif bagusnya itu like yang banyak, komen yang banyak, atau share yang banyak? Kalau ngejar followers, itu bagusan yang share yang banyak. Jadi dalam sehari bisa 500 followers itu bisa, kalau share-nya banyak gitu. Kalau ngejar masuk ke kolam, jadi dia pengen kita masukin ke kolam, ya carilah yang like-nya yang banyak gitu. Ya. Kalau jualan, ya carilah yang closing-nya banyak gitu. Ya, kalau jualan itu memang nggak banyak ya, cuman closing-nya yang tinggi. Misal yang komen cuma 10 tapi dari 8-nya closing. Ya. Jadi tergantung goalnya ya. Kalau goalnya followers pengen banyak, cari yang share-nya banyak. Kalau mau dimasukin ke kolam, cari yang komennya banyak gitu. Kalau jualan bebas ya, karena jualan biasanya agak kecil gitu, tidak gede kalau jualan. Ya biasalah, postingan jualan di selebgram pun biasanya interaksinya tidak segede ketika dia sharing kan gitu. Tapi kan ada closing di situ. Ya, ini dari Mas Torik ini nggak tahu maksudnya OSB bisa jadi sponsor apa ya, nggak paham saya. Nah, ini bisa dijelaskan di bawah. Mana? Nggak ngetik lagi nanti. Oh iya. Bisa dijelaskan lagi. Minta dijelaskan maksudnya OSB bisa jadi sponsor apa tuh apa maksudnya? Kemudian dari Bunda Lydia, Mas Latif, kita seringnya edukasi Islam, bagaimana ya maintenance yang non Muslim, karena kan OSB ini nggak dipengaruhi agama. Kalau saya tetap menjalankan value saya gitu. Ya karena value dalam diri itu susah diubah ya. Kalau saya sudah bilang spiritual company ya, saya kemana-mana akan bawa Islam begitu. Meskipun market saya ada yang Kristen, ada yang non Muslim gitu. Nah, sama kejadiannya ketika saya jualan buku di Digimap gitu. Itu yang beli tidak selalu Muslim, tapi saya openingnya selalu sholawat gitu kan, selalu memuji Allah. Itu saya selalu seperti itu. Dan klien saya itu malah banyak yang non Muslim gitu klien. Jadi saya kan juga membuka jasa konsultan Instagram, itu banyak yang non Muslim gitu.
Tapi ya mereka tetap enjoy aja gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita Islamnya memang benar ya, Islam yang menghargai gitu. Ya. Nah gitu. Jadi kalau saya tidak akan merubah value yang ada di diri saya, karena ini sudah menjadi culture, ini juga sudah menjadi value, sudah menjadi visi, ya itu sudah mendarah daging. Saya tidak akan mengubah gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun nanti ada yang non-Muslim, ya dia insya Allah akan menghargai kok kalau kita memang Muslimnya ini benar-benar gitu loh. Maksudnya ya kita belajar toleransi ini ya sampai kayak Rasulullah lah, istilahnya benchmark kita Rasulullah, mereka bakal menghargai kita gitu. Bahkan teman saya tuh banyak yang alumni malah saling sapa itu yang non-Muslim. Jadi kalau saya tetap akan menjalankan value saya begitu. Ya artinya di situ kuncinya be yourself mungkin ya. Iya. Ya kalau saya kan udah punya culture gitu. Ya intinya culture kita apa gitu. Kita tidak bisa membahagiakan setiap orang. Baik. Masih ini dari Mas Yoko. Cara yang lebih tepat untuk menarik kontak WA dari FB apa, Mas? Selain giveaway, soalnya saya coba pakai e-book gratis, responnya minim banget. Kemungkinan saya semua nggak suka gratisan atau malah nggak suka baca. Ya berarti kurang menarik ya dianya gitu. Ya. Jadi coba Mas Joko cari ada nggak yang sesuatu yang paling berharga yang bisa di-share ke customer gitu. Yang kita dapetinnya nggak mudah, yang kita dapetinnya harus berbayar, yang kita dapetinnya harus belajar keluar kota. Itu ada nggak gitu? Gitu kayak saya nge-share ke mereka itu tuh sesuatu yang berharga gitu. Kayak skrip doa itu saya harus belajar adab doa dulu sebelum bisa nulis skrip doa. Saya harus belajar ke mentor saya dulu, kemudian saya harus belajar adab berdoa, kemudian saya harus konsultasi ke ustadz saya. Itu tuh panjang prosesnya. Kemudian saya share, kemudian kami ada 103 komentar gitu. Jadi sesuatu yang Mas Joko berharga, yang dapetinnya nggak mudah itu yang di-share, Mas. Jadi kan Rasulullah kan udah bilang kan kalau mau memberi ya yang terbaik gitu kan. Karena yang terbaik itu yang kerasa energinya gitu. Gitu. Jadi coba dievaluasi lagi apa yang sudah di-share. Ya. Itu deh. Tambah malam, tambah banyak nih. Kelihatan menarik. Pernah kemarin edit konten orang, Mas. Ini Mas Muhammad. Alhamdulillah hampir 300 share, Mas, yang terkait odading. Tapi yang AdFriend kok nggak banyak ya, Mas? Ya itu kan bukan konten original, itu kan konten apa ya? Ya kalau mau banyak yang share, cari konten yang original, Mas. Itu karena ya banyak kan akun-akun selebgram yang dia cuma bisa repost, akun sosial yang repost, itu orang tuh udah nggak interest lagi dengan konten-konten yang tidak original. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau mau bagus original, kita memang yang buat artikelnya kita, yang membuat risetnya kita, yang belajar kita itu original. Gitu. Saya juga tadi udah nggak ada yang share tuh. Itu jadi lebih ke original, ke originalitas lah. Gitu. Ya. Kurang lebih itu nanti bisa dievaluasi lagi. Ini nyambung dengan pertanyaan soal AdFriends. Ini apa namanya? Ini agak-agak pribadi. Setelah aktif beberapa minggu ini, yang AdFriends saya tuh banyak banget gitu. Nah, apalagi ke saya, Mas. Itu apa namanya? Ini nanti kaitannya soal ini ya, soal tugas ya. Ada kita nggak add orang, tapi kita di add orang juga gitu. Iya. Itu apa ya? Kalau kita berbicara komposisi, idealnya mending yang mana, kita yang add orang atau kita yang di add orang? Semuanya boleh ya.
Semuanya boleh. Add orang dalam rangka biar bisa 5.000, di add orang biar kita bisa punya followers. Nah, saya malah kepikiran yang saya jalankan agar followers itu cepat gede, kita harus menjangkau market yang di luar circle kita. Gimana caranya? Men-tag orang. Jadi mungkin Mas Kang Cecep punya followers beberapa hari ini besar karena Mas Kang Cecep ini sering nge-tag orang. Jadi misal Kang Cecep nge-tag Mami Welly. Mami Welly punya sahabat, ini siapa nih Kang Cecep nih kok ganteng banget. Nah, kemudian dia penasaran, kemudian add friend. Nah, tekniknya bisa nge-add orang kayak gitu. Cuman memang harus nyambung, kontennya harus relevan dengan orang tersebut. Nah, ini yang saya lakukan juga. Gitu. I see. Nah, ini strategi juga nih teman-teman buat yang pengen di makanya kolaborasi itu memang mempercepat personal branding karena bisa nge-tag orang. Nggak tahu, jangan-jangan saya kan pernah nge-tag Mas Latif tuh waktu itu, jangan-jangan orang juga ngelihat siapa. Iya pernah. Ya ini alhamdulillah ada beberapa teman-teman reseller juga yang nge-tag saya. Ini saya mungkin juga kecipratan temannya gitu. Mami Welly, teman-teman mentor siap-siap ya. Besok teman-teman leader siap-siap besok di tag. Ya nggak apa-apa, kan saling menguatkan. Yap. Next dari Mas Torik, sponsor buat lomba karena mau mengadakan lomba tapi nggak ada sana. Wah, kalau itu saya kalau saya teman-teman kalau cari sponsor jangan kesannya minta gitu loh. Kalau saya mencari sponsor itu benefit apa yang bisa kita kasih, itu kita tawarkan untuk barter. Ya kemarin saya di event Happy Marketer itu kita itu harus mendapatkan bintang yang banyak ya. Jadi ada smiley itu. Smiley itu kayak potongan kertas ya, kayak bintang-bintang itulah. Kayak kita di PAUD itu kan dapat bintang gitu. Nah, saya dapat smiley dan itu tuh hanya boleh kita minta ke panitia. Tapi untuk bisa kita minta ke panitia, kita tuh harus mengesankan panitia dulu dengan value kita. Gitu, entah nanti kita barter ke oke, aku minta smiley-nya, tapi nanti kamu tak endorse ke akun selebgramku, misal saya seorang influencer, atau bisa juga nanti saya bantu apa gitu. Jadi kalau mau minta sponsor, menurut saya jangan kesannya minta gitu, tapi barter apa gitu loh yang layak untuk OSB gitu. Oke, saya pengen jadiin OSB sebagai sponsor, tapi saya bisa mencarikan 20 reseller untuk USB yang closing 1 minggu lagi. Itu menarik. Ya nggak, Mas Kang Jajat? Gitu. Jadi ketika kita minta dengan ininya, sesuai dengan value yang diharapkan oleh yang kita akan minta sponsornya. Atau bisa juga berdasarkan kelebihan kita, apa yang bisa kita tawarkan. Itu lebih menarik dari saya. Kalau teman-teman main tender, main apa gitu kan, ya memang harus ada value yang harus kita barter ke situ. Nah, kenapa? Karena kalau masalah tentang sponsor, saya juga di meja itu tumpukannya nggak sedikit gitu loh. Banyak yang mengajukan sponsor dan itu event-event muslim semua gitu. Cuman saya akhirnya nggak keluar banyak. Kenapa? Ya karena tidak ada sesuatu yang saya dapatkan khususnya value di situ yang cukup besar gitu. Misal ya kayak cuman event aja, Mas, nggak ada benefitnya gitu loh. Tapi kalau event ini akan menjadikan 1.000 santri penghafal Quran selama 1 tahun, kemudian kita diminta berwakaf, nah itu ada benefitnya. Tapi kalau event selesai terus bubar, itu kan kayak habis ini apa ya gitu kan. Nah itu saya kurang tertarik yang seperti itu. Nah jadi saran saya kalau mau ada event, barterlah dengan apa yang kita miliki yang berharga sehingga orang akan tertarik kita. Gitu. Nah nanti kalau mau lobby ya ke Mami Welly gitu ya, Kang Jajab ya. Saya cuma ngasih insight aja sih tadi, gitu. Ya. Nah barangkali Mami Welly bisa menanggapi. Ya terkait itu sebenarnya sih bisa aja ya, cuma ya itu bargain ya pasti ya Mas ya, bargainnya apa gitu. Pastikan juga kalau sponsor juga nanya, saya mensponsori terus saya dapat apa, itu pastilah.
Jadi ada bargain. Itu sebenarnya bisa aja, tinggal ajukan proposal gitu kan. Mas, ini ngomong-ngomong di Indonesia bagian tengah dan timur sudah jam berapa ini? Ada yang jam 11 dan jam 12 lebih. Kayaknya mungkin kita ini ya, kan bisa lanjut besok. Saya simpan ya pertanyaan dari Bunda sisanya yang paling bawah. Iya simpan. Saya capture dulu supaya nanti bisa jadi pembahasan atau mungkin review pada saat nanti ini mau mengawali sesi. Baik, ini ternyata pas sesi ini menarik dan karena interaktif. Karena ujungnya closing, Mas Latif. Dan karena ini interaktif dua arah, besok mungkin saya akan buat format yang semacam ini aja biar lebih menarik gitu. Ya, siap. Baik, ini sudah jam 22.15. Wah, Bunda Andi ini udah 23 ini Bunda Elisa. 15, mohon maaf ini saking serunya gitu. Saya juga sampai lupa nggak kontrol waktu. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat sekalian yang sudah bertanya di kolom ini dan akhirnya kita makin kaya lagi ilmunya. Terima kasih Mas Latif. Saya tidak berani untuk menyimpulkan apapun ya, karena ini bukan untuk disimpulkan, kita praktekkan. dan jangan lupa kalau saya sih ini ada grup besar, ada grup kecil, inilah yang kita replikasi saya kira model-modelnya. Dan nanti terkait konten, terkait apa kan kita bisa sharing, bisa saling mengisi satu sama lain di sini. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ini, luar biasa. Ada 80 orang lebih tadi yang hadir, yang sekarang beberapa sudah izin live tadi, sekarang tinggal 67. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Mudah-mudahan ini ilmunya menjadi bermanfaat, menjadi amal jariah buat Mas Latif, buat Mami Welly yang punya hajat di sini juga gitu kan, dan para leaders juga Bunda Panda sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Kang Cecep, Mami Welly. Selamat beristirahat.